Hi, it's your boy Swade. Welcome to Swade Space. Hari ini kita ada photoshoot bareng Syifa Haju. Terus di sini ada Reza. Nggak di brief. Tiba-tiba ada Reza, ada Syifa. Mana Syifa? Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke. Dibajak. Terus kita photoshoot di Subang Klasik. Sebenarnya bukan Subang Klasiknya, ini ada tempat di atas Subang Klasik. Di atas Subang Klasik, di mana yang punya Subang Klasik biasa tinggal di sini juga, cuma hari ini lagi dipakai. Iya nggak sih? Iya. Bener ya? Salah? Iya. Salah ya? Enggak, iya. Bener kan? Enggak, benar. Terus sekarang pokoknya Pokokpang. apa? Pokokpang. Ini mau dari yang pakai software apa apa ada yang pakai software ada yang enggak? Ada yang enggak dulu aja. Oke. Thank you. Oke. Jadi, gue sebenarnya belum siapin mau ngomong apa. Boleh dong. Jadi hari ini kita akan bikin nasi kuning. Bukan dong. Jadi photoshootnya ala snapshot before party gitu. Jadi sebenarnya cuman simple aja yang gue pengen lakuin. Bahkan mungkin gue akan menggunakan kamera baru gue. Hanya pocket camera aja. Bukan yang ini. Itu prop. Sorry. Nih kemarin gue baru aja mengadopsi anak baru, namanya Ryujin. Ini adalah Ricoh GR2. Kenapa GR2? Karena saya nggak mampu beli GR3, mahal banget. Anyway, ini pocket cam yang sangat berguna dengan focal length 28 mm dan f2.8. Terus ada flashnya gitu, kayak bisa ngambil sebentar, kayak jebret, udah jadi kayak film. Tas daripada nunggu sekian lama-lama mending beli ini, ya gak sih? But anyway, semoga keseruan hari ini makin seru. I'll see you in the end of this video. Samperin tangan gue. Shoot, asik. Jangan dong. Lagi dong. Itu tolong di. Hey guys. Ya guys. Hari ini kita lagi liburan di puncak. Jadi kita hari ini itu niatnya mau makan nasi kuning sama Bu Siska. Terus kita tuh Binatang apa yang suka ikut pemilu? Apa coba? apa tuh? Cicak. Karena cicak di dinding diam-diam merakyat. Wah. Kamu tahu nggak kalau misalnya Gundala Putra Petir, kalau dia jual HP jadi apa? Jadi Gundala. Udah name drop udah bahaya. Udah name drop udah. Oh, jangan Kenal kagak. parfum siapa Jaim? Hi girl. Hi girl. Jauh banget ke sini. Enggak sih, nggak jauh sih sebenarnya, macet banget. Gue naik gokar bawa gini. Terus macet banget. Ada gue naik Gojek bawa gini. Mau ini lagi. Best kan? Jadi seperti biasa saya akan berkolaborasi maut dengan Miss Tos dulu dong. Tapi gue bawa bulu-bulu. Cewek apa? Rambut sih. Iya sih. Iya, ya, bisa sih diakalin. Tapi kan tuh punya ayam, coba sih dulu. Alas dulu. Kalau jalan juga. Tiga. Oh biasa. Ya kan, gini-gini. Oke. Ya kan?
Geser aja. Ini masukin tos lo tuh. Tas. Jadi kemarin teman gue baru banget. Ini toilet. Gimana ngomongnya? Sudah mau pesta. Dia kena musibah ya. Kenapa lo, Bi? Ketinggal, jadi agak susah untuk lihat sendiri kondisi deh. Aku kesurupan. Aing mau. Apa sekarang guys? Apa tadi nama? Ayo. Gue pengen ambil kayak sini. Beda anduk banget sih. Enggak ya? Lu udah pengen refleks ke kaca? Iya, salah dong gue. Salah. Di sini nih. Menurut lu gimana, Nat? Ini foto-foto kayak gini, Nat? Lagi minum banget. Sama lagi ngunyah permen mint. Dingin ya? Dingin banget. Apa nih pertanyaannya? Ini kira-kira ini bakal turns out bagus nggak? Bagus. Gak ada itu di kamus gue. Di kamus gue cuma ada perfect. Asik. Nadira Tuan tuh mau apa tuh? Coba lihat. Oh, nggak apa-apa dong. Biar kita naik kamar mandi banget. Kurangin. Tangan kanannya naik dikit tuh. Ya di situ. Tangannya. Coba. Cheers. Cheers. Ini bagus. Ini bagus. Dan Aduh ya. Perfecto. Coba lihat. oh my god, semangat ya Bapak. Apa dong? Gila, ternyata tuh lensa. Ini lensa Mitacon nih, suara lu berarti. Apa? Jadi dengan ini saya simpulkan saya butuh olahraga lagi ya. 10 kilo kemudian. Yang dari samping yang lucu yang ini. Ini juga oke lah. Oke, ini terus nggak seru gitu ngomong ini pakai pocket cam ya. Coba diintip sedikit sini. Sat. Satu. Pada deng. Dua. Oh, edan. Yes man. Coba lihat. Hai Chef. Hai. Oke, ini kita mulai Q&A-nya ya. Oke. Langsung aja dibacain pertanyaannya dan dijawab. Yang pertama dulu ya. Yes. Langsung berat ya, guys. Pertanyaannya. Ini pertanyaannya disebutin nggak sih dari siapa? Enggak. Ini pertanyaannya dari Etayozhirah. Pertanyaannya adalah tanggapan Syifa tentang anggapan kalau perempuan sebagai mesin melahirkan or pembuat anak bagaimana? Menurutku kalau ada tanggapan kayak gitu, yang mikir kayak gitu pasti masih hidup di zaman dahulu kala ya. Karena yang pasti mungkin sebenarnya nggak disalahkan sepenuhnya juga yang bikin tanggapan kayak gitu, karena somehow itu adalah stigma yang udah terbentuk dari zaman dulu di negara kita. Tapi di satu sisi juga alhamdulillah udah banyak yang menyadari hal itu. Maka dari itu adanya emansipasi wanita, adanya Ibu Kita Kartini, dan banyak lagi pejuang-pejuang wanita lainnya yang menyuarakan hal-hal kalau emang women itu nggak cuma sebagai alat bereproduksi dan mesin melahirkan gitu. Karena
yeah, we are so much more than that, of course. Maksudnya, well, balik lagi ya, aku tuh nggak menyalahkan, kalaupun apa ya, intinya you choose your own path. Kalau misalkan kalian pengen jadi ibu rumah tangga aja, kalian cuma pengen menikah dan mengurus anak, no problem, nggak ada masalah dengan hal itu, nggak ada yang menyalahkan kalian. Tapi kalau misalkan kalian juga pengen jadi ibu rumah tangga dan kalian masih tetap kerja, bagus. Dan kalau misalkan kalian malah nggak mau menikah dan nggak mau punya anak, ya bagus. Jadi intinya apapun yang kalian lakukan, as long as itu ngebuat kalian happy, just do it. Nice. Next, dari @_li.aa. Kalau dikasih mesin waktu, kamu pengen temuin dirimu di masa lalu atau masa depan? Kenapa? Sejujurnya nggak pengen aku pakai sih kalau bisa mesin waktunya, karena kalau dibilang aku pengen ke masa lalu nggak juga, karena aku ngerasa apapun yang terjadi di masa lalu aku, walaupun banyak banget hal-hal buruk yang terjadi, dan kalau bisa sih aku kayak sebenarnya aku pengen sih nggak ngerasain hal itu, dan kalau bisa sih aku pengen warning younger me untuk jangan milih jalan itu gitu. Tapi di other side, kalau misalkan aku nggak ngerasain kejadian-kejadian buruk di hidup aku itu, aku nggak akan bisa cekrik. Aku nggak akan bisa jadi Shiva yang sekarang ini. Jadi menurutku kayaknya kalau aku mau mesin waktu masa lalu enggak. Dan kalau ke masa depan pun aku terlalu takut untuk melihat masa depanku. Jadinya udah deh, biarkan semuanya menjadi rahasia Tuhan aja, dan biarkan jadi kejutan aja gitu. Masuk. Okay, next question. @farida_tunisa01. Pasangan atau cowok nggak pekaan wajar nggak sih? Tips cara ngadepinnya gimana? Cowok nggak peka tuh wajar nggak sih? Menurut aku depend sih, nggak pekanya dalam hal apa dulu. Karena maksudnya kadang, menurut aku ya, kadang tuh kesalahannya nggak semuanya di cowok. Kadang aku ngerasa kita pun sebagai pasangan harus bisa banyak introspeksi. Kadang mungkin kita ngerasa karena apa ya, karena pacaran itu normalnya harus chattingan setiap saat atau harus dikasih perhatian 24/7, jadinya mungkin banyak hal-hal yang nggak bisa dipenuhin, terus dibilangnya jadi cowoknya nggak peka. Padahal mungkin kebutuhan setiap orang beda-beda. Kalau misalkan kamu tahu dari awal kebutuhan kamu kayak gitu, ya kamu jangan cari cowok yang nggak peka atau cuek. Kamu harus cari cowok yang setipe juga sama kamu, yang butuh dikabarin juga, yang sama-sama harus bareng-bareng 24/7 gitu. Jadi menurutku itu apa ya, sebenarnya nggak ada yang salah, cuman menurutku kalau misalnya cowok nggak peka, kayak pacar aku kan nggak peka. Ya udahlah, semua orang tahu itu. Tapi maksudnya it doesn't mean that it's bad gitu loh. Nggak selamanya nggak peka itu adalah sesuatu yang buruk. Jadi apa ya, sometimes kalau aku sih sekarang, kalau dulu mungkin aku ada di fase yang kayak aku butuh banget cowok peka yang kayak memperhatikan aku setiap saat, yang butuh di dapat menye-menye setiap saat gitu. Tapi setelah aku mengalami banyak pelajaran di hubungan, ternyata bukan itu yang aku butuhkan dan bukan itu yang aku mau. Ternyata aku cuma mau yang kayak gini-gini aja. Toh menurut aku sebenarnya nggak pekanya tuh bukan kayak oh dia nggak peduli sama sekali sama aku, enggak. Tapi menurut aku butuh di care-nya itu pada porsinya aja. Jadi menurut aku kalau misalkan cara mengatasi cowok nggak peka sih, kayak coba pikir-pikir dulu deh, ini tuh nggak pekanya sebatas apa. Kalau misalkan kalian ngerasa oh mungkin kayak gue nya aja kali ya yang berlebihan nuntut ke dia, ya mungkin emang porsi pasangan kalian cuma bisa segitu, dan mungkin emang dia udah ngasih yang maksimal buat kalian. Tapi coba deh kalian lihat-lihat lagi dan coba diintrospeksi lagi gitu loh, kayak gak semuanya ada di cowoknya gitu. Next, dari @yovie8_, he's a 10 but tidak ada kepastian. He's a 10 but tidak ada kepastian. Kalau aku ya, kalau nggak ada kepastian, he's a 5 or he's a 6 sih. Sebenarnya tergantung sih, kalau kalian pengen ngejalanin aja terus nggak jelas ujungnya mau kemana, kayak pengen nikmatin apa yang ada aja, ya udah. Tapi kalau aku sih nggak bisa, kayak bukannya yang kayak harus pasti nih ada sesuatu apa, cuman at least aku tahu we both sure satu sama lain gitu loh, kayak gue pasti sama lo dan lo pasti sama gue. Maksudnya gimana ya, bukan kayak kita pasti akan bareng-bareng, nggak juga. Balik lagi, kalau misalkan aku percayanya siapapun jodoh aku nanti pasti aku serahin ke Tuhan. Cuman maksud aku at least di dalam kita menjalani hubungan yang walaupun kita belum tahu entah kemana ini, kita sama-sama yakin sama pasangan kita satu sama lain aja gitu maksudnya. Begitu. Next, dari saya guys, namanya ntar ditulis aja. Capek banget. Apa bedanya Jungkook sama Iki? Beda banget lah. Jungkook tuh cinta
sejati aku. Maaf ya Iki, tapi Jungkook tuh cinta sejati aku. Dia udah menemani aku dari zaman aku SMP. Nanti kalau misalkan aku lebih milih Iki, ntar Jungkooknya cemburu. Gimana dong? Bedanya apa ya? Bedanya yang satu Arab, yang satu Korea. Banyak ya. Lintas genre. Yang satu, yang satu boy band, yang satu aktor gitu kan. Emang agak selera aku emang suka ini. Beda-beda gitu. Jadi bedanya apa ya? Bedanya kalau Rizky pacar aku, kalau Jungkook aja nggak tahu aku siapa sebenarnya gitu. Mungkin lebih ke situ kali, kayak ini orang siapa gitu. Next dari boleh @shr, susah-susah amat sih bikin nama Instagram. shr itu ya. Peran film atau series yang belum pernah kamu mainin dan kamu pengen banget maininnya, mungkin di action movie kali ya. Kayak aku belum pernah dapet peran yang haruskan aku untuk melakukan adegan action, dan itu sih salah satu peran yang pengen aku lakuin. Walaupun maksudnya masih banyak banget peran-peran lainnya yang pengen aku cobain juga, karena setiap peran tuh pasti akan ada kesulitan dan tantangan tersendiri buat aku. Next dari @nrdita_ds, yang mana foto favorite Cipa waktu Iki sama Iki kemarin waktu Rizky photoshoot sama sweatshots. Aku kan ngechat yang jadi wallpaper ya? Kemarin jadi wallpaper, sekarang udah ganti. Soalnya kalau dilihat orang kayak aduh bucin banget gitu kan. Kalau ngebuka HP depan klien kayak aduh bucin ya gitu. Yang itu? Iya yang itu. Oke. Udah tahu kan yang mana? Tahu, tadi masukin. Kemarin sempet aku jadi wallpaper tapi cuma bentar doang. Oke, tadi masukin. Gitu ya. Iya. Ini pertanyaan dari kami para kaum Adam ya. Kenapa cewek itu suka marah kalau cowoknya sibuk main game atau sibuk dengan hobi? Tapi hobinya positif ya? I don't know sih. Iya tapi iya kan? Sering kan kayak? Kalau aku sih nggak pernah marah sih, alhamdulillah. Kalau masalah Rizky main FIFA sampai dia nggak tidur juga serah lu deh gitu. Soalnya itu yang terjadi tiap hari kan. Aku sih sejujurnya nggak pernah bermasalah sama pacarku yang suka main FIFA atau suka main games atau suka hobinya dia apa lagi ya, main bola, tapi udah jarang. Kalau aku mikirnya as long as hobi yang dia lakukan itu bisa bikin dia happy dan nggak membahayakan dia dan juga nggak ngasih impact yang buruk ke hidupnya, menurut aku ya kenapa harus aku larang. Kalau misalkan mungkin kayak cewek-cewek mikirnya kayak ya tapi kan jadi waktunya kebuang, kayak harusnya dia bisa teleponan sama kita atau harusnya dia bisa baca chat kita atau bisa balas WA kita, tapi jadinya keganggu gara-gara dia lebih milih main games atau kayak ngelakuin hobinya ini. Tapi kan kalau aku udah 3 tahun pacaran, jadinya aku juga dari awal pacaran sama pacar aku, kita tuh bukan tipe yang keep in touch setiap saat gitu loh, kayak ya udah as long as aku tahu dia ada di mana, as long as dia tahu aku ada di mana, ya udah that's it. Udah, maksudnya kayak even dia di rumah pun kan nggak mungkin aku kayak kamu lagi apa, lagi sama siapa kan, kayak ya udah gue udah tahu deh kalau di rumah dia lagi main PS aja pokoknya. Maksudnya even misalnya aku lagi main nih ke tempatnya dia, terus kayak ya udah kayak nontonin dia aja main PS, terus kayak nanya-nanya aja ini apaan sih maksudnya, walaupun aku nggak ngerti aku cuman enjoy aja ngelihat dia berada dalam ruang lingkupnya, so I don't think that's a problem. Cuman mungkin kalau kalian masih berpikir itu problem, aku nggak tahu masalah yang kalian alami dengan pasangan kalian ya, mungkin udah separah itu, atau mungkin kalau ranahnya udah suami istri, aku nggak tahu deh karena saya belum berkeluarga ya. Cuman kalau menurut aku kalau masih pacaran, aku percaya kalau aku pun pasti nggak bakalan mau diganggu sama pasangan aku kalau aku lagi ada dalam dunia aku sendiri. Jadi aku nggak bakalan mau ganggu pasangan aku kalau dia ada di dunianya gitu. Selama apa yang dia lakukan itu tidak membawa impact negatif ke hidupnya, itu tolong digarisbawahi ya. Itu digarisbawahi. Intinya apapun yang dia lakuin selama bikin dia senang, bikin dia happy dan ya udah, yang penting dia happy aja, ya udah pasti aku dukung dong selama halnya baik. Intinya gini ya guys, kalian nggak harus setiap saat bareng sama pasangan kalian, itu nggak apa-apa. Pasangan kalian nggak selalu bisa kasih perhatian dan waktu buat kalian, itu nggak apa-apa, bukan berarti dia nggak sayang sama kalian gitu. Masuk. Tangan dulu, itu bagus banget jawabannya, kewakilan ya. Kata lu, aduh udah lama Rizky Nazar sih. Kalau belum, itu nggak tahu sih. Oke,
Syifa Haju and welcome to Sweat Space.